Selamat malam, selamat bertemu kembali di RN TV. Senantiasa kita selalu sehat dan semuanya selalu sukacita dan damai sejahtera. Sebelum kita merenungkannya, mari kita buka dari kitab Wahyu 4 ayat 6 sampai 8. Ayat 6 sampai 8. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa yang ada dalam kerajaan surga, tiada hentinya kami mengucap syukur dan merendahkan diri untuk kasih setiamu sepanjang hari ini. Engkau menyertai kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindunganmu. Bapa, malam hari ini kami akan membuka kitab Wahyu ya Bapa. Sebelum kami membacanya dan merenungkannya, berikan hikmat kepada hamba ya Bapa, sehingga dapat memberikan renungan yang baik dan dapat dimengerti oleh saudara-saudara terkasih dalam iman. Berfirmanlah ya Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Amin. Kita buka, kita baca kitab Wahyu 4 ayat 6 sampai 8. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tahta itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelahnya dalam penuh dengan mata, dan dengan tidak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Itulah bacaan kita. Saudaraku yang terkasih, di akhir zaman ini kita akan melihat penggenapan yang terjadi. Kita lihat dari tanda-tanda begitu banyaknya, kita lihat yang mana Israel saat ini juga sedang berseteru. Tetapi malam hari ini kita melihat bagaimana tanda-tanda di Wahyu 4 ayat 6 dan 8. Orang akan berseru, kudus, kudus Tuhan. Tak henti-hentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kudus, kudus. Itulah ya, kita saat-saat ini kita memang di dalam akhir zaman ini, kita harus lebih banyak lagi kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Harus kita mengundang Tuhan setiap waktu. Jangan tinggalkan Tuhan, karena agar kita selalu berjaga-jaga dengan firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita ini hidup adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang diciptakan oleh Tuhan. Kita tidak dapat menjadi sesuatu tanpa seizin Tuhan. Kita selalu mengandalkan Tuhan, tidak bisa kita mengandalkan diri sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di kitab Wahyu, di tengah-tengah tahta itu dan di sekeliling tahta itu ada 4 makhluk penuh mata. Belakang, di depan, makhluk pertama serupa dengan singa, makhluk kedua serupa, seterusnya. Itulah yang kita baca. Dari ayat-ayat ini kita dapat melihat penglihatan Yohanes tentang 4 makhluk surgawi yang melayani Allah dan memujinya tanpa henti, dan menggambarkan
makhluk surgawi. Kita makhluk di dunia ini juga kita harus menyerukan Tuhan tiada henti, setiap waktu. Karena itulah kita selalu berjaga-jaga, agar apabila dunia ini berakhir, kita akan diangkat Tuhan. Dia akan melihat di kitabnya, adakah nama kita. Kalau kita tidak ada, kita tidak akan diangkatnya. Jadi untuk apa kita di dunia ini? Kita hidup dengan keinginan kita sendiri. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan itu agar selalu ada, kita harus mengundangnya. Dengan apa? Kita harus selalu mengundang Tuhan dengan doa. Kita harus selalu berdoa. Itulah berarti kita selalu mengandalkan Tuhan. Sebab makhluk-makhluk tadi itu melambangkan ciptaan Tuhan yang sempurna dan kuat, serta kemurnian dan ketinggian ibadah kepada Allah. Kita pun harus seperti itu. Kita harus seperti makhluk-makhluk di dunia ini yang selalu menyerukan kekudusan, menyerukan kuduslah Tuhan Allah. Allah itu kudus. Kenapa kita tidak harus kudus juga? Saudaraku yang terkasih, Allah itu layak menerima pujian dan ibadah dari kita ciptaannya. Ibadah kepada Allah harus dilakukan dengan ketulusan dan kemurnian, tidak dengan keterpaksaan. Tidak kita dilihat orang ke gereja, ke gereja itu hanya untuk dilihat teman, nanti tidak enak, aku tidak ke gereja. Saudaraku yang terkasih, kita itu mengerjakan sesuatu di dunia ini bukan untuk dilihat manusia, tetapi kita mengerjakannya memang kita takut akan Tuhan, dan kita merendahkan diri dan mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi kita harus melakukan itu dengan ketulusan dan kemurnian hati. Bukan karena harus dipandang orang, harus dipuji orang. Tidak perlu dipuji orang. Kalau memang kita tidak bernilai di mata Tuhan, untuk apa dunia? Dunia ini akan kita tinggalkan, saudara. Oleh sebab itu, kerjakanlah dengan ketulusan hati, dengan kemurnian hati. Allah adalah yang maha kuasa dan berdaulat atas segala sesuatu. Jadi saudaraku yang terkasih, dari kitab Wahyu ini, bahwa akhir zaman sudah dekat. Oleh sebab itu, berjaga-jagalah. Waktu Tuhan kita tidak tahu. Kita harus ada di kitab kehidupan, nama kita. Jangan kita tidak melakukan firman dan tidak hidup kudus. Di waktu akhir zaman ini, kita tertinggal di bumi dengan dosa-dosa dan akan dihakimi di sana. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah kita selalu melakukan firman Tuhan. Anggaplah esok akan berakhir. Oleh itu, sebab itu kita selalu berjaga-jaga agar kelak nama kita ada di kitab kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapa,
di dalam kekurangan hamba menyampaikan firman tentang kitab Wahyu. Senantiasa Engkau tetap mengurapi hamba, memberikan hikmat ya Bapa, agar hamba bisa selalu melayani-Mu ya Bapa. Hamba takut akan Engkau ya Bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, selalu berikan hikmat ya Bapa, sehingga kami bisa selalu ketakut dan berjaga-jaga ya Bapa. Karena Engkau mengasihi kami seperti kami juga mengasihi-Mu. Engkau begitu baik kepada kami ya Bapa. Oleh sebab itu kami selalu ya Bapa ingin menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ya Bapa, semua atas kehendak-Mu. Begitu juga pada saat ini ya Bapa, begitu banyak pergumulan yang dihadapi ya Bapa. Ada yang tidak tahu jalan keluarnya, tetapi ya Bapa, kami hanya berseru kepadamu, Engkau yang akan memberikan jalan keluar pada setiap pergumulan yang kami hadapi. Begitu juga dalam kesakitan tubuh saudara kami seiman ya Bapa, Engkau sembuhkan ya Bapa, Engkau jamah ya Bapa bagian sakit, agar mereka dapat pulih dan dapat berkesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi yang lebih baik. Bapa dalam surga, terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah disampaikan. Engkau senantiasa ya Bapa ajarin hamba ya Bapa sehingga bisa menyampaikan dan menguraikannya dengan baik. Bapa dalam surga, Engkau telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.